apa? Minyak kayu putih. Perut Rara sakit, Kak. Rara udah nggak tahan. Terus si Karin meluk adiknya dia. Sabar ya, sabar. Rara pasti sembuh. Rara pasti sembuh. Sabar aja. Kakak doain cepet sembuh. Kakak baik-baik ya, menjaga baik-baik Ibu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kisah ini tuh datangnya dari Karin. Hai Karin. Oke, ini kisah tentang adiknya Karin yang meninggal di santet. Gimana ceritanya kisah si Karin ini? Check it out. Oke, jadi si Karin ini punya keluarga yang benar-benar harmonis dan gak ada permasalahan di keluarganya dia. Nah, suatu ketika adiknya si Karin ini yang namanya si Rara bawa seorang pria ke rumah mereka. Keluarganya itu sebenarnya orang yang gak suka memilih dan welcome aja sama orang. Nah, si pria ini diperkenalkanlah sama keluarga dari si Rara. Pada saat itu si Karin ngeliat nih cowoknya, ya kan. Nah, pada saat si Karin keluar ngeliat si cowoknya ini, si cowok yang si Rara bawa ngeliat si Karin itu dari atas sampai kok dari atas, dari bawah sampai ke atas gitu, kayak orang ngelihat yang ini sinis tuh. Jadi si Karin langsung narik tangannya si Rara ke dalam. Si Karin nanya sama si Rara, "Itu siapa?" "Itu pacar saya, Kak. Saya ingin menikah sama dia." Terus si Karin nanya lagi, "Kamu yakin nikah sama orang kayak gitu?" Ngomong gitu kan sama si Rara. Gak jelasin sama kakaknya dia nih, si Karin, "Kalau nggak ada dia, Kak, mungkin saya nggak akan berada di sini. Kak, dialah orang yang menolong saya dari dua orang pria yang ingin memperkosa. Kalau nggak ada dia, saya mungkin nggak akan ada di sini, Kak." Mendengar penjelasannya si Rara tentang si cowok ini, si Karin terima aja, meskipun dengan berat hati bahwa dia nggak suka nih cowok, ada feeling yang benar-benar nggak enak sama nih cowok. Nggak lama dari situ keluarga udah setuju, jadi si cowok ini ngelamar si Rara ini, ngelamar ya kan. Setelah melamar, menikahlah mereka, si Rara sama si cowoknya ini. Setelah 1 tahun pernikahan itu nggak terjadi apa-apa, tapi suatu ketika datanglah seorang wanita yang mana wanita itu adalah istri pertama suaminya si Rara ini. Sebenarnya si Rara udah tahu kalau pria ini adalah seorang duda. Sebenarnya nggak, kalau si Rara sih nggak masalah, mau dia duda mau cowok apa nggak masalah. Terus si ibu-ibu ini ngelabrak si Rara dan ngedumel sama si Rara. Katanya ibu-ibu ini, "Kamu ngapain nggak nyuruh suami saya ngejenguk anaknya dia? Kamu nahan suami saya ya?" Jadi si Rara ngomong, "Enggak, saya nggak pernah melarang suami saya datangin kamu, dan dia bukan suami kamu lagi, dan itu suami saya." Jadi cekcoklah mereka pada hari itu. Namun si Rara nggak pernah ngomong sama suaminya kalau dia itu dilabrak sama istri pertamanya dia. Nah, suatu ketika si Rara pamit nih ke rumah orang tuanya gitu, pamit minta izin sama suaminya. Dia minta izin kalau dia ingin liburan sama mamahnya dia. By the way, si Rara ini sedang hamil 6 bulan, makanya dia pamitan mau balik ke rumah orang tuanya dia. Saat itu kembali ke rumahnya dia, tiba-tiba dia sakit perut, lagi sementara hamil ya 6 bulan ya kan, sakit perut.
Terus orang tuanya si Rara sama si Karin ini udah panik ya kan, udah panik. Ini kenapa dengan si Rara? Perutnya kok tiba-tiba sakit? Ada apa? Dilarikanlah ke rumah sakit si Rara ini. Dan ternyata hal buruk terjadi, yaitu si Rara keguguran. Akibat keguguran ini, si Rara itu benar-benar terpukul dan dia mengurung diri. Nah, ada yang aneh nih sama si Rara. Sakit perutnya Rara itu nggak berhenti. Jadi karena sakit perutnya Rara nggak berhenti, keluarga bawa ke rumah sakit kembali gitu untuk ngecek si Rara ini sebenarnya sakit apa. Nah, pas dibawa ke rumah sakit dan ternyata diagnosa dokter itu si Rara tuh nggak kenapa-napa, sehat-sehat aja. Terus keluarga memutuskan untuk pindah ke rumah sakit lagi. Nah, rumah sakit yang satunya lagi itu menyatakan hal yang sama, kalau si Rara itu nggak sakit apa-apa, dia tuh sehat-sehat aja. Nah, dengar hal itu, cari lagi rumah sakit yang lain. Pokoknya udah banyak nih rumah sakit yang Rara masukin ya kan untuk meriksa nyek dia. Karena udah banyak rumah sakit yang Rara masuki, maka keluarga memutuskan untuk ngerawat si Rara di rumah. Nah, jadi ada nih suatu malam kejadian, si Rara bangun manggil si Karin gitu. Kak, ngetok pintunya ya kan, pintu kamarnya Karin. Kak, bangun Kak. Karin kan, kenapa Dek? Bisa minta minyak kayu putihnya enggak kan si Rara? Untuk apa minyak kayu putih? Perut Rara sakit Kak. Rara udah nggak tahan. Terus si Karin meluk adiknya dia. Sabar ya, sabar. Rara pasti sembuh. Rara pasti sembuh. Sabar aja. Kakak doain cepet sembuh. Kakak baik-baik ya, jaga baik-baik. Ibu, keluarlah ibunya dia, keluar. Ada apa kalian berdua? Enggak Bu, perutnya si Rara sakit. Terus dipeganglah sama si Karin. Perut kamu kok keras banget Ra, mau sakit. Nggak tahan saya Kak, omong gitu. Sabar ya. Si Karin tuh hanya ngomong itu, sabar, sabar, dan sabar. Emang hanya itu yang bisa diomongin, nggak ada yang lain-lain gitu. Pada saat itu nggak tahu kenapa, mungkin udah capek, si Rara rebahannya kan dia tuh masih bisa jalan sedikit-sedikit gitu, tertatih-tatih gitu. Nah, dia tidur di kamarnya si Karin, rebahan dia. Gak lama dari situ dia mengembuskan nafas terakhir, ditemani sama ibu dan si Karin. Wah, mungkin ada yang dari kalian mau tanya nih, gimana suaminya? Suaminya itu sama sekali nggak datang ngejenguk si Rara. Kenapa keluarga menarik kesimpulan bahwa si Rara ini kena santet? Itu dikarenakan penyakitnya dia itu nggak kedeteksi sama medis. Yang ada hanya rasa sakit doang, nggak mau makan, tapi dia nggak kedeteksi ke medis. Udah dibawa ke rumah sakit, beberapa rumah sakit nggak ada juga gitu, nggak sembuh-sembuh dan nggak kedapatan juga apa penyakitnya dia. Makanya keluarga berpikir bahwa si Rara itu kena santet. Oke, sekian dulu ceritanya si Karin ini. Mudah-mudahan kalian terhibur karena ini udah pastinya tengah malam dan masa ngantuk. Gue udah hampir nangis loh bawa cerita ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.